Selamat sore. Sore. Terima kasih ya sudah datang hari ini. Sebelum kita mulai, aku ingin mengingatkan bahwa sesi konseling ini adalah ruang aman dan nyaman untuk kamu. Semua yang kamu sampaikan, semua yang kamu ceritakan itu bersifat rahasia. Jadi kamu bebas, silahkan ceritakan apapun yang kamu rasakan dengan bebas. Dan tujuan pertemuan kita hari ini adalah membantu kamu memahami nih dan menemukan cara terbaik untuk menghadapi hal-hal yang sedang kamu alami. Apakah kamu sudah siap untuk melakukan sesi konseling ini? Siap. Oke, baik. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi ya Salsa. Kamu udah datang hari ini, pasti untuk datang ke sini itu harus ngumpulin keberanian dan menyesuaikan suasana hati kamu. Aku senang banget kamu udah bisa mau ngobrol nih akhirnya sama aku. Kalau aku boleh tahu, gimana kabar kamu hari ini? Kalau ditanya kabar, kayak sejujurnya aku bingung sih, kayak dibilang baik juga enggak, dibilang buruk juga enggak, tapi kayak mungkin kurang terlalu baik ya kalau menurut aku. Jadi kayak aku ngerasa akhir-akhir ini kayak diriku capek aja gitu. Oh, boleh nggak kamu ceritain kamu lagi capek apa nih? Apa yang kamu rasain akhir-akhir ini? Kalau aku ngerasa kayak gimana ya, aku kayak terlalu berusaha buat memikirkan orang lain gitu. Jadi aku mikir kayak orang-orang di sekitarku tuh harus merasa senang kalau sama aku gitu. Jadi kayak aku tuh susah kayak buat nolak gitu ya, kayak buat ngomong enggak sama orang. Jadi kayak orang juga kadang ngerasa seenaknya sama aku. Jadi kayak aku merasa stres dan terbebani aja gitu. Oke, boleh ceritain lagi lebih lanjut apa yang kamu rasain selain itu? Mungkin kalau semua yang aku rasain akhir-akhir itu kayak lagi banyak tugas kelompok kan ya, jadi kayak pasti ada aja namanya tugas kelompok saling membutuhkan kan. Jadi kayak aku tuh mungkin kayak lagi sibuk banget nih, terus ya tiba-tiba temen aku minta tolong lah, kayak minta tolong yang bagian ini lah, bagian itu lah. Tapi karena posisinya di situ aku lagi sibuk ya, aku bingung tuh gimana, kayak iyain atau enggak. Tapi kalau semalam aku enggakin, aku takutnya mereka tuh kecewa sama aku. Tapi di situ karena posisinya juga lagi sibuk kan ya, jadi mau nggak mau kayak aku harus iyain gitu. Pasti itu kayak rasa lelah banget ya Salsa, capek banget. Gimana kamu harus pengen nolong orang, tapi di sisi lain kamu lagi ngerasa terbebani banget. Iya sih, jadi kayak apa ya, karena susah juga karena buat ngomong enggak gitu kan, padahal sebenarnya tinggal ngomong aja tapi nggak bisa. Jadi kayak karena itu dan tekanan dari teman-teman kelompokku yang kadang nggak tahu diri, jadi kayak merasa capek banget. Oke, jadi kamu mungkin ngerasa lagi terjebak ya antara pengen nolong orang, nolong teman kamu ini, itu dimana kamu pengen jadi orang baik nih di pandang teman-teman kamu, tapi juga kamu pengen punya waktu buat diri sendiri gitu ya. Ya, jadi kayak aku tuh sering ngerasa kayak aku pengen banget punya, kayak bisa punya batasan gitu. Tapi takutnya kan dengan aku kayak gitu, takutnya tuh kayak orang-orang tuh bakal mengira aku tuh egois sama diri aku sendiri, nggak memikirkan mereka gitu. Tapi kamu ingat nggak sejak kapan kamu mulai nih ngerasa harus buat nemenin orang lain kayak gini nih? Kalau aku mungkin kalau diinget-inget kayak dari mungkin SMA kali ya, dari kelas 11 12 gitu. Jadi kayak aku karena aku udah gak enakan banget, aku kayak ngerasa kayak aku pokoknya harus bikin semua orang tuh merasa suka dan nyaman sama aku gitu. Jadi apapun aku bakal lakuin gitu. Oke, jadi kamu itu mulai terbiasa naruh kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kamu sendiri gitu ya, Salsa, supaya mereka itu tetap senang sama kamu gitu. Takutnya kayak dengan aku nggak kayak gitu, takutnya ya itu orang aku nggak peduli sama yang lain. Jadi kayak orang-orang mikirnya
aku mikirnya kayak orang itu bakal nggak suka sama aku gitu loh, jadi kayak aku mending ya udahin aja gitu. Jadi selama ini kamu pernah ngomong nggak ke orang lain soal perasaan kamu ini? Eh, nggak pernah sih, tapi kalau karena aku kayak ngerasa nggak enak juga kan kalau ngomong, takutnya kayak malah dicap jelek gitu. Tapi kalau bener-bener ke temen yang deket banget itu mungkin aku bakal cerita, tapi juga ceritanya kayak semua gitu, kayak mungkin kayak ngerasa kalau aku capek kalau lagi kayak gini gitu aja sih. Jadi kamu nggak berani cerita itu karena kamu takut karena orang-orang nanti ngejudge kamu gitu ya, dibilang malah nggak ngerti gitu. Mungkin sama takutnya apa ya, karena mereka mungkin baru di posisi aku ya, jadi takutnya kayak mikir kayak ih lu lebay banget sih, lu drama banget sih. Kalau kamu nggak keberatan nih, aku pengen bantu untuk kamu bisa kenali diri kamu dulu, gimana kebiasaan ini tuh bisa terbentuk dan apa sih dampaknya yang buat kamu gitu. Gimana? Kamu mau nggak? Enggak sih, kayak aku coba pengen ngerti ya kayak gimana diri aku, kayak kenapa kayak gini gitu. Oke Salsa, coba kita bahas dulu ya. Biasanya itu dalam situasi gimana nih? Seperti apa kamu paling susah buat ngomong enggak? Mungkin pastinya lebih sering sama teman sih ya, atau mungkin sama dosen atau juga mungkin sama keluarga gitu. Jadi kayak pas mereka minta tolong gitu, aku tanpa mikir panjang langsung kayak oh iya gitu. Padahal aku di situ posisinya juga lagi nggak gimana ya, lagi nggak enak juga kan, kayak kadang lagi pusing, sakit, atau lagi sibuk gitu, tapi tetap aku yakin gitu. Oke, tadi kamu bilang kan kamu tahu itu bikin kamu capek, tapi kamu tetap mau ngelakuin gitu. Tapi menurut kamu nih, kenapa kamu tetap milih buat bilang iya gitu? Kalau pikiran aku ke temen ya, mungkin kayak aku takutnya kayak mereka ninggalin aku, kayak aku di cut off gitu loh. Jadi kayak takutnya dengan aku bilang enggak, kayak mereka ngecap aku yang nggak baik, yang jelek gitu loh. Oke, jadi ada rasa takut kehilangan untuk dari penerimaan orang lain gitu ya Salsa. Nah, seolah kalau kamu nggak bantu, kamu nggak layak buat disukai. Iya, jadi kayak gimana ya, aku merasa tuh harus berguna gitu di lingkungan aku, mau apapun itu konsekuensinya, kayak aku pokoknya merasa kayak aku harus berguna gitu. Terima kasih banyak ya Salsa, udah berani jujur, udah berani terbuka sama aku. Pasti udah mudah banget buat ngungkapin hal itu karena udah lama banget pasti kamu mendengar ya kan. Aku bisa ngerasain pasti capek banget dan berat banget, betapa kamu itu pengen banget nih diterima dan dimengerti oleh orang lain tanpa harus terus-terusan berkorban gitu ya kan. Bener banget, jadi kayak aku kadang kalau suka bener-bener udah capek gitu, kayak nggak tahu harus ngelakuin apa, aku nangis yang bener-bener nangis sakit gitu loh gitu sih. Gak apa-apa Salsa, kita ambil waktu kamu dulu ya, santai, jadi kamu bisa untuk lebih cerita lagi. Mungkin aku next time akan belajar lebih tegas lagi ya, tapi pasti aku coba bakal kepikiran kalau sama mama dengan tegasnya aku itu, mungkin kayak aku takut bikin orang kecewa juga sih. Mungkin kamu bisa mulai dari hal kecil dulu kali ya, misalnya latihan bilang aku nggak bisa sekarang gitu. Atau kamu bisa untuk coba bilang enggak beserta dengan alasan gitu, tapi dengan nada yang sopan dan tidak bentuk penolakan kamu gitu. Jadi nggak perlu langsung harus keras, tapi pelan-pelan belajar batasi diri kamu, hargai diri kamu gitu. Kamu tahu nggak, banyak orang yang ngalamin hal kayak kamu ini, istilahnya itu people pleaser.
biasanya itu terbentuknya karena kita itu pengen diterima di orang lain gitu, di lingkungan. Nah, tapi kabar baiknya itu bisa banget dilatih, supaya kamu bisa seimbang antara mendahului diri kamu dan juga dengan pengen kamu bantu orang lain gitu. Aku pernah denger sih yang kayak people pleasure gitu, tapi kayak aku juga nggak yakin kalau aku kayak gitu. Jadi ini tuh kayak bukan cuma aku tuh yang merasa. Jadi sekarang ayo coba untuk mendahului diri kamu, coba pikirin langkah kecil yang bisa kamu lakuin nih dari sekarang buat mulai latihan untuk membatasi diri kamu ke orang lain. Mungkin kedepannya aku bakal coba mulai dari hal kecil dulu ya, kayak yang tadi aku bilang yang kayak aku lagi sibuk tapi tetap aku yakin. Mungkin kedepannya aku mau coba lah buat kalau aku lagi sibuk beneran aku nggak bisa buat handle, aku tetap tolak dengan baik. Bagus banget Salsa, kamu bisa tulis juga nih daftar situasi di mana kamu susah bilang tidak, terus kamu rencanain nih dengan respon yang realistis, kamu kasih alasan ke teman kamu atau ke orang yang pengen bantuan kamu tapi kondisinya kamu lagi nggak bisa. Di minggu depan mungkin kita bisa nih evaluasi bareng gimana rasanya waktu kamu udah coba. Mungkin aku kedepannya bakal coba ide-ide dari lu ya, Rev. Jadi aku bakal nerapin mungkin next time. Jadi hari ini kamu udah sadar ya kalau kebiasaan people pleaser itu muncul karena takut nggak diterima di lingkungan gitu ya, di teman-teman. Tapi kamu juga pengen belajar nih buat lebih tegas kan? Iya, jadi mungkin dengan kita ngobrol-ngobrol gini, karena aku juga nggak pernah cerita juga karena yang lain, karena aku takut mereka mandang yang nggak di belakang aku. Mungkin di sini aku merasa kayak agak lega sedikit karena akhirnya bisa mencurahkan keadaan aku yang kenapa aku capek gitu, punya tekanan sendiri. Aku seneng banget dengarnya kamu udah mulai mau melangkah besar hari ini, dari kamu untuk datang ke sini mau cerita sama aku dan kamu bisa mengenali nih apa yang kamu rasain, jadi kamu tahu. Jadi minggu depan kita lanjut lagi ya untuk evaluasi bareng nih gimana ke depannya dan gimana hasil dari latihan kita hari ini. Oke, makasih banyak ya Rev. Kayak mungkin karena aku dikasih dukungan juga di sini, jadi kayak aku ngerasa lebih ada yang support dan lebih rasa kuat aja sekarang. Ya, terima kasih kembali ya Salsa, semangat, kamu pasti bisa. Feedback konseling hari ini tuh mungkin benar-benar rasa lega, karena mungkin awalnya mikir kayak takut dan juga gugup buat diucapin masalah yang saya punya. Terus tapi tuh Reva tadi tuh kayak bikin aku ngerasa nyaman gitu buat cerita. Terus dari situ tuh aku kayak baru sadar kalau semama dari masalah itu tuh aku baru sadar kalau semama aku tuh terlalu sering mikirin orang lain kayak, dan juga jadi lupa sama diri sendiri gitu. Jadi waktu Reva tadi habis sesi konseling itu ngomong kalau semama people pleasure itu bisa dilatih buat seimbang gitu. Jadi aku ngerasa kayak mungkin sedikit lebih tenang, kayak ada harapan kalau seumpama nantinya tuh aku juga bisa berubah pelan-pelan, step by step gitu. Mungkin kayak aku juga suka waktu Reva ngajak buat bikin langkah kecil buat bilang enggak, karena aku sebelumnya gampang bilang iya gitu. Jadi kayak mungkin ngerasa itu realistis juga nggak maksa sih. Jadi kayak aku juga baru sadar kalau seumpama rasa takut itu
dapat ditinggalin itu akar dari kebiasaan aku sendiri. Jadi mungkin next time aku bakal ngubah pemikiran aku sendiri dan juga pengen bantu orang yang mungkin kasusnya sama kayak aku dari hasil konseling hari ini.